Hai marketeers, welcome to 10 Minutes Industry Update. Kembali bersama saya, Irenesi Hombing, Industry Head of Automotive, Transportation, and Logistics di Mark Plus Inc. Mari kita bahas 5 update terbaru dari ketiga industri tersebut di minggu ini. Yang pertama, sekitar 500.000 kendaraan listrik akan dibeli oleh pemerintah. Negara berencana membeli ratusan ribu unit kendaraan listrik untuk dipakai di instansi pemerintahan mulai tahun ini hingga 2030. Pembelian ini tujuannya untuk membantu mengejar target total produksi kendaraan listrik di dalam negeri. Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang menjelaskan, pemerintah menetapkan target produksi kendaraan listrik sebanyak 400.000 unit mobil dan juga 1,76 juta unit motor pada 2025. Kemudian meningkat menjadi 600.000 unit mobil dan 2,45 juta unit motor pada tahun 2030. Bersama dengan hal tersebut, untuk mempercepat popularisasi penggunaan EV atau electric vehicle, pemerintah akan menetapkan peraturan tentang roadmap pembelian electric vehicle di instansi pemerintahan. Dengan roadmap yang dirancang hingga 2030 tersebut, diperkirakan pembelian kendaraan listrik roda 4 akan mencapai 132.983 unit, sedangkan untuk electric vehicle roda 2 akan mencapai 398.530 unit. Pembelian total mobil listrik dan motor listrik sebanyak 513 unit akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini. Pada tahun ini, pemerintah berencana untuk membeli 13.236 unit mobil listrik dan juga 39.883 unit motor listrik. Update yang kedua, mobil terlaris semester 1 2021. 2021 telah berjalan selama 1 semester lebih, sedangkan pertarungan memperebutkan gelar mobil terlaris di semester pertama 2021 begitu sengit. Honda Brio dan Toyota Avanza saling beradu untuk menjadi mobil yang paling laku dalam 6 bulan pertama tahun 2021. Honda Brio yang tahun lalu menjadi mobil terlaris 2020 ingin mempertahankan gelar. Sementara Toyota Avanza ingin tetap mengukuhkan predikatnya sebagai mobil sejuta umat. Berdasarkan data Wholesale Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau data Gekindo, Toyota Avanza harus mengaku kalah kali ini. Dengan tambahan penjualan 4.867 unit pada Juni 2021, Honda Brio sukses mempertahankan gelar mobil terlaris. Tercatat, 27.537 Honda Brio terkirim ke dealer dari Januari hingga Juni 2021. Selisihnya tidak terlalu banyak dari torehan Toyota Avanza. MPV lansiran merek ketiga Oval tersebut laku 26.590 unit dalam periode yang sama. Jika dikomparasi, keduanya duduk di segmen yang berbeda. Honda Brio mengisi pasar mobil berkapasitas 5 penumpang di kelas City Car, sedangkan Toyota Avanza mampu menampung 7 penumpang dengan bentuk MPV. Begitu juga dengan mesin yang mereka usung. Honda Brio dari tipe Satya sampai RS menggunakan dapur pacu 1200 cc dengan tenaga 88 dk. Sedangkan rivalnya pakai mesin yang lebih besar yakni 1300 cc dan 1500 cc untuk menunjang performanya dalam mengangkut penumpang yang lebih banyak. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah daftar mobil terlaris pada periode Januari hingga Juni 2021 untuk kategori passenger car. Yang pertama ditempati oleh Honda Brio, lalu Toyota Avanza di posisi kedua, kemudian posisi ketiga ada Toyota Rush, Mitsubishi Xpander di posisi keempat, lalu selanjutnya ada Toyota Innova di posisi kelima, lalu Daihatsu Sigra di posisi keenam, Toyota Calya di posisi ketujuh, Daihatsu Ayla di posisi kedelapan, Daihatsu Torios menempati posisi ke-9 dan ditutup dengan Toyota Agya di posisi ke-10. Update ketiga, kinerja multistrada arah sarana di semester 1 2021. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar.
Update yang keempat, kinerja mencolok Daihatsu semester 1 di tahun ini. Pemerintah telah memperpanjang relaksasi diskon pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM 100% hingga Agustus 2021 guna menstimulus pasar otomotif nasional di tengah kondisi pandemi hingga saat ini. Dukungan ini diharapkan dapat direspons positif oleh pasar seiring telah keluarnya PMK dari pemerintah pada akhir Juni 2021, sehingga calon konsumen yang menunda atau melakukan wait and see dalam melakukan pembelian kendaraan dapat memaksimalkan program tersebut. Secara nasional, pasar retail otomotif pada Juni 2021 mencatatkan torehan di sekitar 65.000 unit atau naik sebesar 2,5% dibandingkan bulan Mei 2020 lalu, sekitar 64.000 unit. Kenaikan serupa juga terjadi pada pasar wholesale nasional yang mencatatkan capaian kisaran 72.000 unit atau naik sebesar 32,7% dibandingkan bulan Mei 2021, lalu sekitar 54.000 unit. Selain kenaikan pasar, dampak positif serupa juga dirasakan oleh Daihatsu yang bahkan memiliki performa kenaikan lebih baik dibandingkan pasar, sekaligus tetap mempertahankan peringkat kedua penjualan otomotif nasional hingga Juni 2021. Pada penjualan retail di bulan Juni 2021, Daihatsu membukukan capaian di kisaran 12.000 unit atau naik sekitar 16,6% dibandingkan bulan Mei 2021 lalu, sekitar 10.000 unit. Kenaikan juga terjadi pada penjualan wholesale yang mencatatkan capaian kisaran 15.000 unit atau naik sekitar 86,3% dibandingkan pada bulan Mei 2021 lalu sekitar 8.000 unit. Update kelima, alternatif kendaraan ramah lingkungan selain mobil listrik. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, Bapak Yohanes Nangoy, mengatakan bahwa mobil listrik hanyalah salah satu dari sekian alternatif kendaraan ramah lingkungan yang bisa dikembangkan di tanah air. Bapak Yohanes Nangoy berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada solusi tunggal untuk mengembangkan kendaraan ramah lingkungan. Karenanya, kendaraan listrik hanyalah satu dari sekian solusi alternatif untuk menangani permasalahan kendaraan bermotor di Indonesia. Yohanes Nangoy mencontohkan, untuk kendaraan-kendaraan kecil dan juga komuter dengan jarak pendek seperti sepeda, motor, mobil, dan juga bus dalam kota, sangat dianjurkan untuk menggunakan kendaraan listrik karena penggunaan dan jarak tempuhnya yang terbatas. Sedangkan untuk jenis kendaraan besar dengan jangkauan jarak jauh dianjurkan untuk menggunakan kendaraan berbahan bakar natural gas, bahan bakar minyak berbasis sawit atau biofuel, dan juga bahan bakar sintetis. Pada intinya, kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan elektrik maupun kendaraan berbasis baterai adalah salah satu alternatif saja. Kendaraan lain dengan biofuel juga merupakan alternatif untuk medan-medan jalanan yang lebih berat. Indonesia merupakan negara dengan hasil bumi yang luar biasa, termasuk di dalamnya juga komoditas kelapa sawit. Sebagaimana diketahui, kelapa sawit mampu menghasilkan BBM biofuel yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan juga bisa digunakan untuk kendaraan-kendaraan berat tanpa memerlukan penambahan infrastruktur untuk pengisian bahan bakarnya. Sehingga kendaraan berbahan bakar biofuel juga berpotensi untuk dikembangkan di tanah air. Nah, marketers, demikian 5 update dari otomotif, transportation, dan logistik di minggu ini, edisi ketiga Juli 2021 yang kami rangkum dari berbagai sumber. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen Marketers TV di YouTube Anda masing-masing. Saya Irene Sihombing beserta tim yang bertugas telah menerapkan protokol kesehatan. Kami pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa.